Fight yang berada di tengah-tengah warga Pasar Ikan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, diamankan oleh kepolisian. Ratna bersama beberapa warga Pasar Ikan diamankan oleh kepolisian karena diduga melakukan provokasi dalam penggusuran di kawasan ini. Dalam penggusuran yang berlangsung pagi ini, kericuan sempat terjadi antara warga dengan aparat gabungan. Hingga saat ini proses penertiban masih berlangsung. Pokoknya udah ada semua kok. Laki-laki yang diomong itu cowoknya kali ya. Ternyata ada awalnya yang salah. Gue terharu tidak begini. Iya. Dan untuk mengetahui bersama dengan salah satu rekan saya juga ada Gomer Hutasoid yang berada di kawasan Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara, namun di kawasan atau di titik yang berbeda. Gomer, apa yang bisa Anda laporkan di tempat Anda saat ini? Iya, Mita dan juga pemirsa, di tempat saya berdiri saat ini memang tepat di depan Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara. Pasukan tim pengamanan dari kepolisian, Satpol PP, TNI, beserta juga alat berat yang sudah dikerahkan mulai memasuki ke dalam Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara untuk melakukan penertiban. Meskipun saat ini cuaca di tempat kami berdiri mengabarkan telah turun hujan, tapi hal itu tidak menghentikan pekerjaan untuk melakukan evakuasi ini, di mana memang ada sebanyak ribuan dan serta ratusan juga bangunan di sekitar Pasar Ikan ini hari ini rencananya akan ditertibkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di samping itu juga dapat kami kabarkan bahwa di sejumlah titik ini pihak kepolisian dan juga Pemprov Pol PP maksud kami juga melakukan kegiatan untuk negosiasi. Kami sempat melihat ke dalam beberapa masyarakat juga sempat melakukan perlawanan, dalam arti mereka mencoba untuk memblokade pintu masuk ke dalam. Akan tetapi hal itu memang sambil dilakukan negosiasi oleh pihak Wali Kota Jakarta Utara yang saat ini juga hadir untuk melihat proses evakuasi. Dan memang kami juga sempat berbicara dengan beberapa warga. Mereka berharap adanya bantuan dari Pemprov DKI Jakarta untuk perpanjangan waktu untuk melakukan proses evakuasi ini. Di samping itu juga sudah sekian banyak beberapa alat berat yang sudah mulai masuk ke dalam untuk melakukan proses evakuasi, karena di dalam sudah terdapat beberapa bangunan yang saat ini sudah kosong. Artinya beberapa warga yang sudah memilih untuk dievakuasi sudah pindah ke dua tempat rusunawa yang sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di samping itu juga beberapa pihak kepolisian serta TNI dan juga pemadam kebakaran terus melakukan pengamanan di luar sambil mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu berupa kerusuhan. Karena memang seperti kita ketahui, peristiwa ini memang sejak tadi malam bahkan beberapa warga yang saat ini masih memilih untuk berdiam ataupun tetap tinggal lantaran belum menemukan titik temu dengan pemerintah terkait proses evakuasi. Demikian informasi yang dapat kami kabarkan dari depan Pasar Ikan. Kita kembali pada Anda. Gomer, barangkali Anda bisa mendengar suara saya di sini. Tadi Anda sempat mengatakan bahwa masih ada satu jalan yang diblokade begitu ya oleh warga karena masih dilakukan proses negosiasi termasuk dengan Wali Kota Jakarta Utara. Ada berapa bangunan tepatnya yang masih ditahan oleh warga di sana? Iya Mita, jika kami tadi sempat melihat ke dalam, memang beberapa bangunan yang memilih tinggal, maksud kami masyarakat memilih tinggal, mereka adalah bangunan-bangunan yang semi permanen, namun ada juga yang permanen. Mereka mencoba memblokade dalam arti untuk berbicara, konsultasi dengan Pemprov DKI Jakarta agar bisa melakukan titik temu terkait dengan ganti rugi. Akan tetapi memang proses ini pun terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta agar bisa mengurangi hal yang tidak diinginkan. Kami juga tadi sempat bertemu dengan Wakil Wali Kota Jakarta Utara yang mengatakan bahwa mereka akan terus melakukan upaya untuk damai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun memang saat ini proses strategi untuk bisa menemukan titik temu itu terus dilakukan sambil melakukan evakuasi untuk beberapa bangunan yang saat ini sudah dikosongkan oleh masyarakat, terutama warga yang tinggal di Pasar Ikan,
ataupun di Jalan Akuarium Penjaringan Jakarta Utara. Dan kondisi saat ini pun masih turun hujan, akan tetapi hal itu tidak menghentikan kegiatan evakuasi yang saat ini sedang berlangsung. Demikian kita. Baik, Gomer, kami tunggu terus perkembangan terbaru dari kawasan Penjaringan Jakarta Utara. Sama dengan sosiolog Pak Musni Umar melihat bagaimana proses pembongkaran hari ini, karena sebagian besar di sebelah sana warga masih bertahan Pak. Jadi ada blokade sehingga aparat susah untuk menembus ke dalam. Ya, pertama saya menyampaikan rasa sedih yang luar biasa. Saya pernah berjuang meruntuhkan rezim Orde Baru, dan hari ini kita menyaksikan arogansi kekuasaan terjadi di Jakarta ini. Tidak ada perundingan dengan warga, tidak ada rembuk warga. Warga itu seolah-olah tidak dianggap apa-apa. Dan saya kira ini kesedihan yang luar biasa. Saya menyaksikan pagi hari ini tentara begitu banyak, polisi begitu banyak, aparat begitu banyak. Kenapa rakyat dihadapkan dengan ini, dengan rakyat itu sendiri? Kalau ada saja perundingan ini, saya kira tidak akan terjadi seperti ini. Kita ini melahirkan reformasi ini dengan berdarah-darah, Pak. Kenapa sekarang ini kita tidak memperhatikan rakyat? Kekuasaan yang ada itu dari rakyat. Mengapa rakyat tidak diperhatikan? Mereka digusur begitu saja. Mereka berjuang berpuluh-puluh tahun untuk hidup survive. Dan sekarang ini mereka tidak punya apa-apa lagi. Segi ekonomi, mereka kehilangan pekerjaan. Ada yang berdagang, ada nelayan dan semuanya. Itu tidak ada. Semuanya habis. Mereka akan memulai dari nol. Itu satu. Pendidikan anak-anak mereka bagaimana? Kemudian dari segi sosial, ekonomi, bagaimana kehidupan mereka? Jadi menurut saya ini sekali lagi dengan segala hormat dan mohon maaf, ini adalah bentuk arogansi kekuasaan. Pak Musni, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Pak Musni, bagaimana cara memidupkan kehidupan mereka, bukan hanya tempat tinggal tapi secara sosial? Tetaplah bersama kami. Sudah dilayangkan dari bulan Maret, akhir Maret. Kemudian ini pembongkaran. Itu sudah ada proses dialog antara perwakilan warga dan juga pemerintah. Apakah itu tidak cukup, Pak Musni? Saya kira itu tidak cukup karena pendekatannya adalah pendekatan kekuasaan. Itu rakyat tidak didengar apa maunya mereka, apa aspirasi mereka, pokoknya harus diikuti. Itulah pendekatan kekuasaan yang sifatnya represif. Apalagi hari ini kita menyaksikan begitu banyak aparat, sekitar 4.000 aparat gabungan itu diturunkan untuk menghadapi rakyat. Saya kira ini cara-cara yang tidak betul. Coba kalau dilakukan rembuk warga, kita dengar aspirasi mereka, itu akan sangat baik sekali, Pak. Karena ini tidak adil menurut saya. Coba lihat apartemen yang begitu mentereng di belakang sana itu, apartemen itu apakah diapakan dia sendiri. Ini bentuk ketidakadilan, rakyat jelata digusur sementara apartemen dibiarkan. Kalau mau adil itu, jadi di tempat ini dibangun rusunawa yang tinggi itu, katakanlah 27 tingkat, dan mereka tetap ada di situ. Tapi kalau bangunan menjual tinggi itu ada izin, sedangkan yang didapatkan warga di pasar ikan tidak ada bangunan yang tinggi sekali dibiarkan. Artinya ini kan ketidakadilan. Pemihakan bukan memihak pada rakyat, tapi memihak pada mereka yang banyak uang, yang punya segalanya, Pak. Ini kan sebenarnya tujuan kita reformasi itu adalah merubah mentalitas kita, pola pikir kita dengan revolusi mental yang ingin dilakukan supaya semua kebijakan itu memihak pada rakyat. Jadi ini kan mencabut akar budaya masyarakat yang sejak tahun 1631 itu sudah ada pasar ikan di sini, dan masyarakatnya dari turun temurun sudah ada di sini. Nah, kenapa mereka tidak dibiarkan tinggal di sini? Dibangunkan apartemen seperti di sana itu sesuai Undang-Undang Dasar 45, orang-orang miskin terlantar dipelihara oleh negara, kan itu undang-undangnya. Nanti di sini akan direvitalisasi, dirapikan, Pak, menjadi wisata bahan. Kan bukan untuk rakyat. Itu untuk siapa? Kan kita membangun itu untuk rakyat. Dan itu tujuan kita merdeka itu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Apakah memberikan kesejahteraan umum kita pindahkan di Marunda yang memang sangat jauh dari sini, apalagi di Jakarta Timur tempatnya itu. Jadi ini kan hal yang sesungguhnya seharusnya kalau ada perundingan kita diundang para ilmuwan, sosiolog, bagaimana terbaik itu sendiri. Saya kira tidak akan terjadi seperti ini. Ya, tentara itu, polisi selalu dihadapkan dengan rakyat. Gimana ini, Pak? Jadi ini hal menurut saya yang tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Kenapa tidak ada kepedulian sedikit, tidak ada empati sedikit terhadap orang-orang kecil? Kan orang berkuasa itu karena dukungan orang-orang kecil. Kalau mereka nggak milik, nggak jadi pemimpin yang berkuasa sekarang ini, Pak.
Jadi ini menurut saya kesedihan yang luar biasa. Dan sekali lagi, saya ini pernah di penjara di masa Soeharto 9 bulan bersama Dewan Mahasiswa, Senat Mahasiswa untuk berjuang supaya demokrasi tegak dan rakyat diperhatikan, diberdayakan, dimajukan. Tapi kalau kayak begini gimana rakyat? Walaupun rakyat diberikan pilihan tempat tinggal yang lebih layak, kemudian ada ganti rugi, ada pelatihan yang baru untuk rakyat. Ada yang namanya ganti rugi. Saya baru dengar tadi seorang haji ketemu pada saya. Dia mengatakan nggak ada, bahkan banyak yang tidak dapat tempat, belum dapat tempat. Jadi ini kan memang mungkin tujuan pemerintah bagus, tetapi kan harus dilakukan pada rakyat. Rakyat itu harus memahami apa. Jangan dipaksa. Karena setiap pemaksaan itu tidak baik, Pak. Menurut saya, cara-cara yang dilakukan Pak Jokowi itu luar biasa. Itu sebabnya saya menulis Jokowi Satrio Piningit. Karena memang cara pendekatan itu yang manusiawi, berunding, ajak makan, apa semua. Jadi, dan tujuannya tercapai. Ini menggunakan aparat bagaimana menghadapkan dengan dihadapkan pada rakyat. Pak Muslim melihat ini merupakan bagian relokasi atau penggusuran semata? Ini penggusuran. Ini penggusuran, bukan relokasi. Kalau relokasi itu mereka tetap ada di sini, dibangunkan tempat yang bagus, seperti apartemen yang mewah sana itu, rakyat tetap ada di sini, budaya mereka tetap terpelihara, mereka bisa mencari ikan, bisa berdagang di sini. Sekarang apa? Mereka habis semuanya, Pak. Mereka menjadi rakyat jelata yang tidak punya apa-apa, kecuali yang namanya rusunawa. Rusunawa itu mereka harus bayar tiap bulan, tidak ada yang gratis. Jadi inilah menurut saya yang kesedihan kita semuanya. Rakyat yang mendengarkan ini, apa nggak ada empatinya terhadap rakyat jelata? Kita ini jadi, negeri ini merdeka karena perjuangan rakyat jelata, bukan perjuangan para elit itu sendiri. Jadi menurut saya ini, mari kita rubah mindset kita, pikiran kita, hati kita, nurani kita, bahwa rakyatlah sebenarnya sebagai miniatur negara ini. Ada negara itu karena rakyat. Tanpa rakyat kita nggak jadi apa-apa. Tapi payung hukum dasarnya apa sehingga rakyat bisa terus bertahan di sini, Pak? Iya, menurut informasi yang saya peroleh di dalam berbagai pemerintahan, mereka punya sertifikat dan ada aspek kesejarahan. Saya katakan 1631 itu rakyat sudah ada di sini. Kenapa mereka tidak dipikirkan sama sekali, Pak? Jadi ini kebijakan itu bisa baik, tetapi kalau ada pendekatan inilah menurut saya yang tidak dilakukan apa-apa. Kalau kita berunding dengan rakyat, berbicara dengan rakyat, saya kira akan lain hasilnya. Ya. Pak Musni, sebenarnya persoalan krusial bagaimana memindahkan kehidupan mereka ke tempat yang baru, apakah itu akan bisa berjalan? Bahkan mereka ada sekitar 92 kepala keluarga lebih. Ya, jadi menurut informasi itu ada sekitar 1.400 sekian keluarga itu sendiri. Yang sekarang ini tidak punya lapangan pekerjaan mereka. Mereka menjadi penganggur, nggak ada lapangan pekerjaan mereka. Itu kan tiap hari harus makan. Apakah pemerintah menyediakan dana untuk mereka makan? Sejauh yang kita peroleh informasi itu nggak ada uang kerahiman, nggak ada ganti rugi, apalagi ganti untung yang sering kita dengarkan. Jadi ini kan membuat rakyat bukannya lebih baik kehidupan dia, lebih menderita, lebih susah, Pak. Jadi segalanya habis semuanya, dari aspek sejarah, aspek budaya, aspek ekonomi, aspek sosial, pendidikan anak-anak mereka bagaimana, Pak? Jadi ini cara-cara yang menurut saya tidak mencerminkan Pancasila, Pak. Ketuhanan yang Maha Esa kita harus tahu itu. Itu menyayangi, melindungi rakyat seperti kita menyayangi diri kita. Jadi itu Pancasila menurut saya maknanya. Belum lagi semua agama sangat peduli, sangat memperhatikan, sangat menyayangi sesama itu sendiri. Nyatanya pagi hari ini sudah rata dengan tanah. Lalu apa saran sebagai sosiolog kepada pemerintah agar lebih manusiawi kehidupan mereka ke depannya? Ya ini nasi sudah jadi bubur, sudah telanjur terjadi seperti ini. Tidak mungkin kita mengembalikan lagi apa semua. Yang bisa kita sarankan supaya rakyat yang digusur itu sendiri tidak hanya diberi tempat tinggal, semuanya harus memperoleh. Tadi saya dapat informasi dari seorang haji di sini, belum semuanya dapat tempat, itu satu. Kedua, lapangan pekerjaan mereka. Apakah pemerintah mampu menyediakan lapangan pekerjaan? Ini pertanyaan. Karena mereka rata-rata pendidikan tidak memadai, Pak. Tidak bisa menjadi pegawai negeri, tidak mungkin juga menjadi polisi, tidak mungkin juga menjadi tentara, tidak mungkin menjadi pekerjaan yang mereka lakukan adalah dagang-dagang kecil, kemudian jadi nelayan. Yang bisa kita sarankan pada pemerintah, cobalah setiap keluarga itu, anak mereka itu diberi beasiswa. Diberi beasiswa, disekolahkan di luar negeri. Sekolahkan di sekolah-sekolah yang hebat di negeri ini.
dan kemudian mereka itulah yang cikal bakal akan merubah nasib orang tua. Orang tua mereka sudah terkapar, sudah menderita, tidak punya tempat yang formal dan sebagainya. Tetapi kalau ini dilakukan, saya kira itulah harapan. Jadi hanya melalui pendidikan yang bisa merubah nasib mereka. Mereka berada dalam posisi sekarang ini marginal itu karena pendidikan mereka tidak memadai. Kalau memadai, bagus, saya kira tidak ada rakyat yang menderita. Tapi kondisi struktural ya, kemiskinan struktural lah yang membuat mereka ada seperti yang kita saksikan sekarang ini. Jadi ini yang menurut saya sangat terkait dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan hanya jangan dilihat hanya pro rakyat, tapi dalam realitasnya sebenarnya bukan pro rakyat. Saya menyaksikan hari ini itu bukan pro rakyat, hanya di atas kertas pro rakyat. Jadi inilah yang kita harus sadarkan semuanya. Menurut saya tidak ingin menyalahkan pada siapapun. Saya adalah penulis buku Bang Jokowi dan Bang Ahok bangun Jakarta Baru. Tapi Jakarta Baru dengan menggusur rakyat, saya tidak bisa. Saya tidak rela seperti itu, Pak. Karena membuat rakyat menderita. Terima kasih Pak Musni Umar. Itu keinginan sosiolog untuk pemerintah agar lebih memanusiakan kehidupan warga yang tinggal di Pasar Ikan. Sesaat lagi kami akan kembali untuk mengabarkan bagaimana kondisi terkini di Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara.